Unsur intrinsik teks fiksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 4 yang solih dan solihah. Semoga kabar anak-anak hari ini dalam keadaan sehat serta tetap semangat dalam belajar meskipun kita masih dalam masa pembelajaran daring. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, untuk hari ini kita akan belajar kembali untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk itu anak-anak, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, silahkan anak-anak mempersiapkan dulu buku Bahasa Indonesianya dan kalian buka halaman 36. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga dalam pembelajaran kita nanti diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi dapat menambah kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku semuanya yang saya sayangi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan silahkan kalian membuka bukunya halaman 36. Hari ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik teks fiksi. Untuk itu anak-anak, simak baik-baik penjelasan yang Pak Udin sampaikan berikut ini. Yang pertama yaitu unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Unsur intrinsik teks fiksi yang pertama adalah tema. Dalam sebuah teks fiksi, tema merupakan unsur utama dari setiap karya teks fiksi. Dengan kata lain, tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada dalam sebuah teks tersebut. Jadi, tema dalam sebuah cerita atau teks fiksi itu sangat penting. Kenapa? Karena sebuah alur cerita itu harus ada tema, membahas tentang tema apa. Misalnya cerita fiksi mengenai si Kabayan. Kabayan ini orang yang cerdas, orang yang dermawan, seperti itu. Jadi itu adalah temanya. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Tokoh atau penokohan adalah salah satu bagian yang wajib ada dalam sebuah teks fiksi. Jadi anak-anak, dalam sebuah cerita teks fiksi itu harus ada yang namanya tokoh. Tokoh itu orang yang berperan dalam cerita tersebut. Misalnya cerita Malin Kundang. Di situ ada tokoh utamanya yaitu Malin Kundang, dan tokoh membantunya yaitu ibunya atau saudaranya yang ada dalam cerita tersebut. Itu namanya tokoh. Nah, selanjutnya anak-anak, dalam tokoh tersebut itu terbagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama yaitu tokoh protagonis, yaitu tokoh yang menjadi aktor atau pemeran utama yang mempunyai sifat baik. Itu namanya protagonis. Yang kedua yaitu tokoh antagonis. Tokoh ini juga menjadi pemeran utama yang menjadi lawan daripada tokoh utama, yaitu tokoh protagonis. Tokoh antagonis memiliki watak yang negatif atau watak yang tidak baik, seperti watak iri, watak dengki, sombong, angkuh, congkak, dan lain-lain. Itu adalah masuk dalam tokoh antagonis. Nah, itulah anak-anak semuanya tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Jadi ada antagonis, ada protagonis, ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Selanjutnya, alur atau plot dalam sebuah cerita. Alur, unsur intrinsik yang ketiga adalah alur. Alur ini terbagi menjadi dua anak-anak, yaitu alur cerita maju dan alur cerita mundur. Yang pertama, alur cerita maju. Alur ini menggambarkan jalan cerita yang urut dari awal, perkenalan tokoh, kemudian situasi yang menimbulkan konflik, kemudian puncak konflik, sampai yang terakhir yaitu penyelesaian konflik.
Intinya, pada alur maju ditemukan jalan cerita yang runtut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Yang B yaitu alur mundur. Pada alur mundur, penulis menggambarkan jalan cerita secara tidak urut. Bisa saja penulis menceritakan konflik dulu. Terlebih dulu, setelah itu menengok kembali ke peristiwa awal. Itu namanya alur mundur. Misalnya anak-anak, contoh cerita fiksi Malin Kundang. Nah, Malin Kundang ini diawali dari seorang anak miskin dari desa, kemudian merantau ke sebuah pulau lain dan dia sukses di sana. Nah, setelah sukses kemudian dia lupa kepada orang tuanya. Itu namanya alur maju. Nah, kalau alur mundurnya misalnya kebalikannya. Misalnya cerita Malin Kundang tadi, misalnya ada sebuah batu yang di situ batu kutukan dari orang tua. Nah, kemudian mundur ke belakang. Setelah batu itu dikutuk dari seorang anak yang durhaka, kemudian ada konfliknya. Setelah konflik kemudian kembali ke cerita awal, dari anak tersebut berasal dari desa yang merantau ke kota mencari sebuah kekayaan dan lain sebagainya. Itu namanya alur cerita mundur. Yang keempat yaitu setting atau latar. Latar yang mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya sebuah cerita. Latar akan memberikan gambaran dunia yang terdapat dalam cerita tersebut. Jadi cerita tersebut itu misalnya cerita dunia binatang atau cerita fiksi nyata, itu tercangkup dalam sebuah setting atau latar dari cerita tersebut. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang itu cara kita membaca dan cara si pengarang tersebut menuangkan cerita tersebut sehingga kita seolah-olah masuk ke dalam cerita tersebut. Misalnya ada sebuah cerita Malin Kundang. Nah, di situ ada kalimat aku seorang ibu yang ditinggalkan oleh anakku. Artinya seolah-olah kalian menjadi ibunya, menjadi ibu dari cerita tersebut, dari Malin Kundang tersebut. Aku ditinggalkan oleh anakku, dia anakku meninggalkan aku dan melalaikan aku, seperti itu misalnya dalam ceritanya. Sehingga sudut pandang tersebut merupakan strategi yang digunakan oleh pengarang untuk menyampaikan ceritanya. Selanjutnya gaya bahasa. Nah, untuk gaya bahasa ini merupakan ciri khas atau gaya penulisan sang penulis dalam menyampaikan tulisan kepada pembaca, baik itu menggunakan majas atau majas diksi dan pemilihan kalimat yang tepat dalam suatu teks non fiksi. Nah, itu anak-anak mengenai unsur intrinsik sebuah teks fiksi. Selanjutnya anak-anakku semuanya, untuk pembelajaran hari ini nanti kalian Pak Udin berikan tugas untuk merangkum menulis materi yang saya sampaikan. Di akhir video nanti Pak Udin akan merangkumkan materi, silahkan kalian tulis. Nah, yang terakhir yaitu amanat. Amanat adalah pesan moral atau pelajaran yang terdapat yang dapat dipetik dalam sebuah cerita. Jadi di akhir sebuah cerita tersebut ada amanatnya. Apakah amanat tersebut itu bisa diterima oleh pembaca? Itu tergantung bagaimana cara penulisnya itu membuat gaya bahasa dan juga sudut pandangnya. Jadi amanat ini sangat penting dalam sebuah cerita. Misalnya ada cerita Malin Kundang, di situ amanatnya kita tidak boleh berdurhaka kepada orang tua, seperti itu misalnya. Itu namanya amanat. Itulah anak-anakku semuanya, sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dalam apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Dan anak-anak silahkan menulis materi yang Pak Udin sajikan di akhir video nanti. Akhirnya, marilah pertemuan hari ini, pembelajaran hari ini kita tutup bersama dengan bacaan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jika ada kekurangan dari saya mohon maaf sekali. Sekian, Allahumma fiqh lakum min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.